إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UPT rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadharimiyah karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Ya, kita sudah masuk di yaitu waktu-waktu sholat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan yaitu waktu sholat zuhur. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk ke waktu sholat asar. Ya, kita baca apa yang disampaikan musonif. Wa qala al-musannifu rahimallahu taala wa awalu waqtil asri idza kharaja waktu zuhri wa zata qalilan. Awal waktu sholat asar yaitu jika kharaja keluar waktu zuhri, waktu zuhur, wa zata qalilan. Jadi kapan waktu asar itu dimulai? Ketika telah keluar waktu zuhur. Ya, keluar waktu zuhur. Nah, waktu zuhur berakhir kapan? Di ibarah sebelumnya sudah disebutkan wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mislahu. Waktu zuhur berakhir ketika panjang bayangan itu sama dengan panjang bendanya. Nah, ketika sudah keadaan itu, maka kemudian nanti berpindah atau bertambah sedikit, maka itu menjadi awal waktu sholat asar. Jadi awal waktu sholat asar yaitu keluarnya waktu zuhur dan bertambah sedikit. Nah, ini dia masuk waktu apa? Sholat asar. Nah, sebelumnya asar sendiri secara bahasa adalah adhar, ya. Kita katakan masa. Kemudian secara istilah as-sholatu al-makhsusatu. Ya. Sholat makhsusah. Dia juga punya nama lain yaitu sholat bard dan juga sholat wusta. Nama lain dari sholat asar. Dan sholat asarnya adalah sholat yang paling utama setelah sholat Jumat, ya. Setelah sholat Jumat. Jadi sholat asar ini sholat yang paling utama setelah sholat Jumat. Kenapa dinamakan asar? Karena di Busra al-Karim disebutkan li mu'asaratiha, karena sholat ini waktunya itu mengiringi waktu terbenamnya matahari, sehingga mu'asarah dinamakan asar. Ya, tadi disebutkan awal waktu sholat asar masiru dhilli kulli syai', yaitu idza kharaja waktu zuhri, yaitu masiru dhilli kulli syai' mislahu wa zata al-qalilan. Nah, setelah tambah sedikit, jadi panjang bayangan sama dengan panjang bayangan benda, sama dengan panjang benda, ya, tanpa bayangan zawal, kemudian tambah sedikit minimal. Nah, itu sudah masuk waktu asar. Kemudian beliau mengatakan walaha arba'atu awqat, punya 4 waktu secara rincian, ya, secara rincian. Yang pertama adalah fadilatun awalahu. Ya, punya waktu fadilah, sebagaimana sholat zuhur punya waktu fadilah. Asar juga punya waktu fadilah. Apa itu waktu? Kapan itu waktu fadilah? Yaitu di awalnya. Jadi setiap sholat itu punya waktu fadilah, yaitu di awal waktu, setelah dipastikan waktunya sudah masuk. Nah, dan nanti mengerjakan sholat di awal waktu termasuk diantara
amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala arba'atu awqatin fadilatun awalahu. Jadi waktu fadilah di awalnya. Kemudian bahkan kalau dirinci lagi ada 7 ya, ada 7. Wa ikhtiyarun ila masiri dhilli mislaini. Nah, mislain. Waktu ikhtiar itu sampai panjang bayangan yaitu 2 kali panjang benda. Ini namanya waktu ikhtiar. Kalau waktu fadilah tadi kan di awal waktu sampai dia melakukan hal-hal yang diperintahkan sebelum sholat, kemudian sholat, ya ini di awal waktu. Nah kalau waktu ikhtiar, waktu terpilih, ya artinya ini waktu ini terpilih ini lebih bagus daripada waktu setelahnya nanti. Ada jawaz bila karohah, kemudian ada jawaz karohah. Nah ini nanti levelnya di bawah waktu ikhtiar. Nah kapan waktu ikhtiar berakhir? Berakhir sampai panjang bayangan 2 kali panjang benda. Nah ini waktu ikhtiar. Di alamat disebutkan yaitu waktu yang dipilih untuk tidak mengakhirkan sholat. Nah setelah waktu ini nanti masuk ke isfiror ya, masuk isfiror. Di hadis Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda ya, wa waqtul asr al-asr yaitu malam tasfira as-syams. Malam tasfara as-syamsu. Ini waktu ikhtiar, yaitu selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Baik, kemudian itu waktu ikhtiar. Sekarang summa jawazun, waktu jawaz ilal isfirar sampai menguning. Ada jawaz ya. Setelah ikhtiar ada waktu jawaz. Jawaz bila karohah di sampai isfirar ya. Sampai isfirar adalah sampai apa? Yaitu matahari menguning. Ini jawaz bila karohah. Summa karohatun ila akhirih. Kemudian waktu karohah, jawaz karohah sampai akhirnya. Seterusnya sampai akhirnya. Kemudian nanti ada juga ila akhiri sampai nanti tersisa 1 waktu masih bisa digunakan untuk sholat secara sempurna. Itu kalau yang kalau ini yang karohah ya. Di sini disebutkan kalau yang karohah jawaz bi karohah ya, ila baqa ma yasa'aha, sampai akhir dari masih bisa mengerjakan sholat secara sempurna. Bisa kita tuliskan rinciannya agar lebih mudah tentang sholat asar. Waktu al-asr, waktu yang pertama adalah level yang terbaik, waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini ila masiri dhilli syai'
zili syai' mislaihi ghair zilil istiwa. Kemudian waktu jawaz, yang ketiga jawaz. Jawaz bila karohah ila liswiror. Kemudian ada jawaz sama waktu jawaz bikarohah, itu ila baqa'u mayasa'ah. Kita ambilkan di Nailur Roja. Kemudian yang kelima waktu hurmah. Waktu hurmah. Kemudian yang keenam waktu uzur. Waktu uzur. Yang ketujuh waktu darurah. Jumlahnya 7. Ini waktu asar, jumlahnya 7. Ya. Yang pertama tadi apa? Waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar, ya. Waktu ikhtiar sampai ya berlanjut sampai panjang bayangan dua kali apa? Dua kali panjang bendanya. Kemudian waktu jawaz bila karohah, jawaz tidak makruh sampai isfiror, matahari menguning. Kemudian yang keempat waktu jawaz bikarohah sampai ila ma baqa'i ma yasa'aha. Sampai setelah itu di akhir-akhir sampai terakhir sebelum sampai terakhir masih bisa digunakan untuk sholat secara sempurna. Undang waktu hurmah. Waktu hurmah adalah satu waktu di situ jika dilakukan untuk mengerjakan sholat yang minimal sah maka tidak cukup. Ini waktu hurmah. Maka kalau orang menunda pelaksanaan sholat sampai di waktu hurmah ini hukumnya haram. Ya. Jadi misalnya sholat asar ditunda sampai menjelang tenggelam matahari di satu waktu. Kalau seandainya dia melakukan 4 rakaat asar ini, maka tidak bisa 4 rakaat dilakukan di waktu tersebut. Pasti ada yang keluar dari waktunya. Misalnya dia baru mengerjakan 2 rakaat sudah maghrib, baru mengerjakan 3 rakaat sudah maghrib. Ini waktu hurmah, artinya dia haram menunda sampai di waktu itu. Nah. Ya, dia tetap wajib mengerjakan tapi haram menundanya sampai waktu itu. Dosa ya, kalau ditunda sampai itu. Nah, kemudian kalau waktu makruh itu yang lebih ringan, itu ditunda sampai nanti ya masih bisa mengerjakan sholat seminimal mungkin masih sah. Jadi misalnya setelah matahari menguning, kemudian dia masih belum sholat, ditunda sampai akhir-akhir waktu, tapi masih bisa dia mengerjakan di waktu itu mengerjakan apa? Sholat asar 4 rakaat secara sempurna. Ya. Misalnya maghrib kurang 15 menit, ya. Misalnya demikian, ya. Dia masih bisa tuh mengerjakan sholat asar di situ, tapi di sini dihukum makruh. Baik, kemudian yang keenam ada namanya waktu uzur. Waktu uzur kalau untuk sholat asarnya adalah waktu, yaitu waktu zuhri liman yajma.
waktu zuhur bagi orang menjamak sholat. Jadi ketika seorang sholat asar, ya, bisa jadi dia sholatnya di waktu zuhur karena dia jamak takdim, ya, misalnya posisinya safar misalnya, sehingga dia ketika waktu zuhur mengerjakan sholat zuhur plus asar karena jamak takdim. Nah ini waktu apa namanya? Ya, namanya waktu uzur. Namanya waktu apa? Waktu uzur. Kemudian ada namanya lagi yang ketujuh, waktu darurah, yaitu akhirul waktu idza zalat al mawani. Ya. Wal baqi minal waktu qadra takbiratun. Wal baqi minal waktu qadra takbirah. Dan masih tersisa waktu, yaitu seukuran takbiratul ihram, namanya waktu darurat. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita singgung. Misalnya ini seorang yang haid misalnya, kemudian menjelang maghrib, ini kan sholat asar, waktu sholat asar, menjelang maghrib beberapa saat, ya mungkin beberapa detik itu, ya intinya masih ada seukuran satu takbiratul ihram. Kemudian darahnya berhenti, ini waktu darurat. Maka ini dia wajib mengqadha sholat asar, kemudian juga sholat zuhur. Karena apa? Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar. Ya, di antara dalil yang berkaitan dengan hal ini, ya tadi disebutkan waktu ada waktu karohah, kemudian ada waktu hurmah. Ya, hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man adraka minas subhi raqatan qabla an tatlu'a syams faqad adraka as-subha, wa man adraka raqatan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Barang siapa yaitu mendapatkan subuh 1 rakaat, maka dia sebelum terbit matahari, maka dia mendapatkan subuh. Dan barang siapa dia mendapatkan 1 rakaat yaitu asar sebelum tenggelam matahari, maka dia mendapatkan asar. Nah ini artinya dia nanti tetap ada, ya, bukan qadha, akan tapi dia kalau sampai mengakhirkan waktu di dalam satu waktu di situ tidak bisa full semua rakaatnya dilakukan di waktunya, maka dia berdosa karena menunda sampai waktu tersebut. Allah a'lam bishawab. Demikian untuk sholat asar. Kemudian untuk sholat maghrib insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.